Baik, matematika wajib bagian pertama untuk kelas 10 ya. Ini untuk fungsi komposisi dan fungsi inverse. Pengertiannya dulu sekarang. Yang pertama adalah relasinya. Relasi bisa diartikan dalam matematika adalah relasi didefinisikan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan yang satu ke himpunan yang lain. Kalau bahasa mudah saya itu jembatan, mudahnya begitu ya. Relasi ini dapat dinyatakan dengan kata-kata. Ingat, relasi dapat dinyatakan dengan kata-kata ya. Bisa jadi nanti relasinya adalah lebih dari, ya, kurang dari, akar dari, atau kata-kata yang lain. Contohnya ini. Contohnya, himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6. Himpunan B anggotanya adalah 4, 6, 8. Ingat, 2, 4, 4, 6, 6, 8. Selisihnya adalah 2 kan? Nah, berarti anggota A itu titik-titik dari anggota B. Kan begitu? 2 ke 4 sih. Berarti bisa jadi kan? 2 ini adalah 2 kurangnya dari 4 kan? Nah, 4 ini 2 kurangnya dari 6. 6 ini 2 kurangnya dari 8. Jadi kalau kita bicara himpunan, berarti himpunan A titik-titik terhadap himpunan B. Jadi ini relasinya bisa saya tulis adalah himpunan A atau A 2 kurangnya dari B. A 2 kurangnya dari B. Apa iya? 2 kurangnya dari 4. Kan betul kan? 6 2 kurangnya dari 8. Enggak betul kan? Nah, ini namanya relasi. Ini namanya relasi. Boleh dengan kata-kata. Nah, sekarang yang contoh berikutnya. Anggota A adalah 2, 3, 4. Anggota B adalah 4, 9, 16. Nah, 2 itu apanya dari 4? 3 itu apanya dari 9? 4 itu apanya dari 16? Mudah bacanya begitu. 2 itu adalah hasil akar dari 4 kan? 3 itu hasil akar dari 9 kan? 4 hasil akar dari 16. Jadi nanti kalau saya buat relasinya adalah dari himpunan A ke himpunan B adalah A adalah akar dari B ya. A akar dari B. Nah, ini relasinya. Ini relasinya. Ini ya. 2. Fungsi atau pemetaan. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi jika ya setiap anggota A, ingat setiap anggota A berarti tidak ada yang tidak dipetakan nanti ya, karena tiap-tiap anggota harus dipetakan semua. Ini dia harus berpasangan dengan tepat dengan satu anggota di B ya. Hanya boleh satu-satu, tidak boleh ada yang terlewat, harus dipasangkan, mudahnya begitu. Tapi dengan satu anggota di B, tidak boleh 2, apalagi 3 dan seterusnya ya. Contohnya, yang A dan terhadap B yang pertama ini adalah fungsi atau bukan? Nah, jawabannya adalah bukan fungsi nih kan. Yang pertama adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak dipetakan, itu alasannya. Silakan nanti ditulis ya, saya pakai kalimat saya sendiri saja. Yang B sekarang, ini fungsi bukan kalau kalian perhatikan. Tiap-tiap anggota A dipetakan, sudah dipetakan terhadap anggota B ya, mempunyai satu pasangan ya, sekalipun pasangannya sama, tapi A pasangannya satu cuma di B ya. Yang A ini juga cuma punya satu pasangan di B, berarti yang kedua ini adalah fungsi. Alasannya apa? Tiap anggota A sudah dipetakan terhadap B ya, terhadap satu dengan anggota di B ya, tidak ada yang tersisa, masing-masing satu. Ini berarti fungsi ya. Nah, kalau kita merujuk pada pengertiannya. Sekarang yang ketiga, dilihat fungsi bukan. Nah, ini sudah satu, ini pasangannya satu, pasangannya satu, pasangannya satu. Ya, ini fungsi juga. Kenapa fungsi? Ya, tiap-tiap anggota A sudah dipasangkan dengan satu anggota di B. Sekalipun ini dan ini pasangannya sama ya. Ya. Lanjutkan. Yang keempat, fungsi bukan. Nah, ada yang tidak dipetakan, berarti dia jelas bukan fungsi. Dia bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak dipetakan. Ada yang lagi yang kesalahan lain? Oh, ada lagi nih, ternyata
ada satu anggota A yang dipetakan lebih dari satu kali, sedangkan di pengertian adalah hanya satu dengan pasangan di B. Ini ada pasangan 2 di sini, ya. Ini jelas bukan fungsi. Ada 2 yang menjadikan dia bukan fungsi. Satu saja bukan fungsi, apalagi 2. Nah, sekarang contoh yang kedua. Relasi berikut adalah relasi dari himpunan A yang anggotanya adalah 2, 3, 4, 5 ke himpunan B yang anggotanya adalah 7, 8, 9, 10. Manakah relasi berikut yang merupakan fungsi? Ingat, kalau nanti disajikan dalam himpunan bilangan berurutan, berarti nanti fokusnya di depan saja ya. Yang di depan. Yang depan saja fokusnya. Nanti berarti anggota himpunan A harus sudah diikutkan semua. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Munculnya harus sekali saja. Ya, kalau muncul 2 kali berarti dia dipasangkan lebih dari 1 kali. Itu bukan fungsi. Kalau salah satu tidak muncul, yang pertama ini berarti dia tidak dipetakan. Dia juga bukan fungsi. Nah sekarang, kalau yang belakang sih nggak masalah ya. Nggak masalah kalau belakang. Berarti kalau 2 ini 3, 4, 5 1 kali semua munculnya ya, sudah muncul semua, berarti ini adalah fungsi karena masing-masing sudah dipetakan terhadap anggota B dengan satu pasangan. Itu alasannya. Kalau saya buat, berarti ini kan yang A ya, yang A anggotanya kan 2, 3, 4 2, 3, 4, 5. Yang B nya 7, 8, 9, 10. Nah, padahal 2 dengan 7, 3 dengan 8, 4 dengan 9, 5 dengan 10. Masing-masing sudah dipetakan. Itu mudahnya begitu. Jadi ini adalah fungsi. Sudah satu-satu dengan pasangan di B. Tidak ada yang tersisa ya, artinya dipetakan semua. Tidak ada yang dipetakan lebih dari 1 kali, masing-masing 1 kali. Sekarang yang kedua, 1, 2, 3. Nah ini ya, 2, 3, 3. Nah ini muncul 2 kali. Artinya kalau kita nulis 3 di sini, dia nanti dipetakannya 2 kali. Ingat, dia hanya boleh satu pasangan anggota di B, itu syaratnya ya. Dan syarat yang lain adalah tidak ada yang tersisa, artinya anggota harus dipetakan semua. Nah ini satu saja sudah gugur ya. 2, 3, 4 nya nggak ada, berarti 4 tidak dipetakan. 4 ini tidak dipetakan. Tidak dipetakan. Berarti 2 kesalahan di sini. Berarti ini adalah bukan fungsi. Ya. Lanjutkan. Yang 3. Fokusnya di depan. 2, 3, 4, 5. Dipetakan semua ya, sudah. Nah, ini. Tidak ada yang muncul ganda kan? 2 1 kali, 3 1 kali, 4 1 kali, 5 1 kali. Ini artinya fungsi. Artinya dia fungsi. Dia dipetakan dengan satu pasangan anggota di B, ya, sekalipun salah satunya adalah pasangannya sama, ya, itu nggak masalah. Tidak ada yang tersisa, artinya sudah dipetakan semua. Berarti ini adalah fungsi. Alasannya silakan tulis sendiri. Kemudian selanjutnya, dalam diagram kartesius, sebuah relasi akan merupakan suatu fungsi. Ingat, ini syaratnya nanti diperhatikannya. Sebuah relasi akan merupakan suatu fungsi jika pada grafik tersebut ditarik garis yang sejajar sumbu Y. Ingat, yang boleh ditarik adalah garis sejajar sumbu Y. Nanti apa yang terjadi? Intinya dilihat di situ. Ya, hanya sejajar sumbu Y itu yang dibuat garis. Akan memotong satu tempat saja. Buat garis sejajar sumbu Y, tapi dia hanya memotong satu tempat saja, maka dia dinamakan sebagai fungsi. Kalau memotongnya lebih dari satu tempat, berarti dia bukan fungsi. Intinya begitu ya. Sekarang yang A. Nah ini sumbu Y, berarti kita hanya boleh buat garis sejajar sumbu Y. Sini, ya. Ini sejajar sumbu Y. Ini juga sejajar sumbu Y sini. Ke atas ya, yang vertikal. Kalau gambarnya seperti ini, nah ini ada grafik seperti ini. Kalau saya buat garis di sini ya, yang sejajar sumbu Y, maka nanti dia akan memotong di, nah di sini, di Y1,
juga akan memotong nanti di Y2. Ingat, hanya satu perpotongan sebagai syarat untuk menjadikan dia sebuah fungsi. Karena dia memotong 2 titik, nanti yang lainnya adalah bukan fungsi. Ini ya. Yang kedua sekarang, buat garis sejajar semu Y. Boleh sebelah sini, boleh sebelah sini. Ya. Sebelah sini ya tetap 1 ya. Ini berarti katakanlah ya 1. Mau saya buat garis di sini juga nanti memotongnya cuma 1. Karena dia hanya memotong 1 titik, nah maka ini merupakan sebuah fungsi. Nah ya, nah, cara-caranya diperhatikan. Kemudian yang C sekarang. Nah ini, kalau saya buat garis sejajar semu Y di sini, set, ya, maka dia akan memotong 2 titik di Y1 dan di Y2. Ini ya. Ya kan? Karena dia memotong 2 titik, maka dia bukan fungsi, karena hanya boleh 1 titik yang dia potong kalau menjadikan dia sebuah fungsi. Berarti yang C ini bukan fungsi. Ya. Sekarang latihannya. Manakah yang merupakan fungsi atau bukan fungsi? Berikan alasannya, ingat. Kalau fungsi alasannya apa? Kalau bukan fungsi juga dikasih alasan gitu ya. Ya. Jika anggota himpunan A adalah A, B, C, D dan anggota himpunan B nya adalah 1, 2, 3, 4. Untuk A, Fx sama dengan, nah itu kurung rawal A,2, B,2, C,5, D,5 sampai yang D ya. B,1, C,3, D,5. Silakan. Kalau fungsi alasannya apa? Kalau bukan fungsi alasannya apa? Jadi ya, silakan ditulis rapih materinya di buku tulis. Kemudian soal latihannya nanti dikerjakan di kertas lembar. Dikumpulkan minggu depan hari Senin ya, di meja saya. Terima kasih. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.